wujud tentang zakat. Kita diisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat nikmatnya. Siang ini kita bisa hadir dan berkumpul di gedung Mekah, gedung Makkah lantai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ba'da tahiyah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Jamaah Haji. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap Bapak Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Al-Mabrur, segenap Bapak Pengurus UPZ Basnas Yayasan Jamaah Haji, dan para tamu undangan mitra kerjasama tasarruf perbantuan zakat UPZ, semua saya hormati, saya muliakan. Hadirin yang berbahagia, pertama kami panjatkan puji syukur sekaligus ucapan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian. Di sela-sela kesibukan bapak berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka kerjasama tasarruf pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Bapak Ibu yang terhormat, saya laporkan pada Bapak Pembina, Pengawas, dan Bapak Ketua Umum bahwa mekanisme pentasarufan kami itu diawali dari sebuah perencanaan, dan setelah matang kita layangkan surat kerjasama kepada berbagai ormas yang saya undang pada hari ini. Setelah mereka mengirim proposal untuk disampaikan kepada kami, proposal itu kita evaluasi, dan setelah selesai maka lantas dilakukan hari ini, yaitu upaya tasarruf kerjasama perbantuan seperti yang akan kita lakukan beberapa waktu ke depan. Nanti kalau sudah Bapak Ibu lakukan itu semuanya, maka kami harap juga ada laporan kepada kami sebagai satu bentuk akuntabilitas administrasi kami untuk pada saatnya kami bertanggungjawabkan dengan Basnas Kabupaten Klaten. Bapak Ibu yang terhormat, itulah mekanisme yang kami jalankan beberapa tahun sampai saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa zakat yayasan ini dalam tahun ini akan kita bagi dalam bentuk pembagian 3 tahap. Kemarin pada bulan Ramadan itu kita sudah menyampaikan zakat untuk didistribusikan, tetapi terbatas melalui seluruh pembina, pengurus, dan pengawas untuk disampaikan pada masyarakat fakir miskin di sekitarnya. Pak Muhtar pindah depan. Dan terima kasih Bapak-Bapak sudah menyampaikan itu kepada yang berhak. Nah, untuk tahun ini, untuk tahap ini masih ada hari ini, dan nanti akhir tahun itu kita akan sampaikan hal yang jenis, hanya memang prioritasnya berbeda.
Selanjutnya Bapak-Bapak yang saya hormati, yang kita ajak kerjasama dalam pentasarupan ini, satu adalah lazismu. Lazis dari teman kita, kolega kita, teman perjuangan kita dari Muhammadiyah. Kedua adalah lazisnu. Untuk yang pertama dan kedua ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi lemah. Terus yang ketiga dengan Aisyah dan Muslimat, itu terkait dengan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan atau tendik. Sedangkan untuk lembaga pendidikan Muhammadiyah atau pendidikan Muhammadiyah dan LP Ma'arif, itu terkait juga kaitannya peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan. Dan untuk yatim Muhammadiyah dan yatim NU, itu dalam hal ini terprogram untuk peningkatan gizi dan kesehatan. Sedangkan untuk ketakmiran, jadi saya ingatkan lagi, ketakmiran di lingkungan Yayasan Jamaah Haji itu ada 3. Satu adalah Masjid Asy-Syifa sebelah kita. 2 adalah Masjid Kiai Haji Amir Maksum di Cawas. Dan yang ketiga adalah Masjid Al-Ukhwah di Boyolali. Ketiga masjid ini kita mintai kerjasama atau dalam pentasarupan ini, tapi dalam rangka apa itu? Dalam rangka advokasi dan dakwah, yang intinya itu adalah aspeknya adalah aspek sabilillah. Karena kami melihat laporan dari Pak Kiai Mustari dan beberapa takmir selama COVID ini dan sampai sekarang ini memang infak daripada jamaah itu belum sebesar seperti dulu ketika normal, sehingga yayasan memandang perlu bahwa kami masih memihakinya. Yang selanjutnya adalah dengan Radio Salma. Kalau dengan Radio Salma itu terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi karyawan Salma. Sedangkan dengan gedung Al-Mabrur juga sama. Nah, ini untuk pembina, pengurus dan pengawas. Ini sama dengan yang lalu, zakat ini dalam rangka untuk bersifat konsumtif. Nah, nanti di akhir tahun itu pembina, pengurus, pengawas itu kita rubah untuk yang bersifat produktif. Jadi ingat, itu bahwa ini adalah untuk yang bersifat konsumtif. Selanjutnya sekretariat. Teman-teman sekretariat, saudara-saudara adik-adik kami di sekretariat juga kita ajak serta, karena mereka ternyata di dalam hidupnya, di samping di kerja di yayasan ini juga ada usaha-usaha kecil. Ya, ada yang sablon, ada yang ternak ayam dan seterusnya. Kita PHI dalam rangka juga peningkatan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan ada 2 orang yang kita libatkan dalam proses pelaksanaan UPZ ini. Satu dari Muhammadiyah itu adalah Pak Sarwedi, dan yang satu lagi Pak Haji Sunarto, pengusaha kapas itu dari Nahdlatul Ulama. Itu juga kami minta, tapi besarannya tidak sama dengan pengurus, pembina dan pengawas. Jadi besarannya beda sedikit. Sementara masjid di lingkungan Rumah Sakit Cawas dan Rumah Sakit Boyolali masih kita biayai. Di Boyolali sudah akan berjalan 2 kali ini. Jadi masjid atau musola di lingkungan Rumah Sakit Boyolali, kiri, kanan, belakang, depan, itu dulu 6 masjid atau musola, tapi tahun ini kita ambil hanya 5 karena menyesuaikan dengan yang tersedia. Nah, Cawas ini baru mulai tahun ini. Nah, mohon nanti apakah yang dari Boyolali sudah tahu, tapi semua sudah diundang. Terus selanjutnya di samping itu ada terkait dengan ambulan. Muhammadiyah memiliki ambulan banyak sekali, terutama menjelang COVID ini. Ternyata ada problem perawatan, pembiayaan, juga kesejahteraan para drivernya, termasuk NU yang ambulannya sudah hampir 30. Sementara Muhammadiyah sudah hampir menyentuh angka 40 ke 37 atau 9. Itu ternyata problem perawatannya juga tidak sedikit dan membutuhkan pembiayaan. Maka di sini ambulan dari Muhammadiyah dan NU itu dalam rangka perawatan dan kesehatan driver itu juga kita biayai. Tidak besar, tadi sekitar 10 juta, tapi intinya itu ada komitmen kami untuk membantu seperti itu. Selanjutnya difabel. Difabel ini sudah coba ada inisiasi dari Pak Dr. Andes Suhud yang lalu itu coba pemberdayaan terhadap peningkatan kapasitas keterampilan pendidikan anak difabel, hanya kita biaya 5 juta, ternyata efektif. Nah, tahun ini diambil 2 difabel yang didampingi oleh Pak Suhud, dan satu adalah difabel yang didampingi oleh Pak Cayanto
lewat LDNO-nya. Terus ada juga kaitannya dengan pesantren yang kita pihaki. Sebenarnya ada dua yang masuk. Satu adalah pesantren Al-Fatih, kedua adalah pesantren Al-Wastul Wusta. Ya, karena Pak Al-Fatih itu belakangan munculnya proposalnya begitu, maka prioritasnya ada Pak Mustari, karena Mustari itu antrinya sudah setahun yang lalu. Maka kita PAI untuk pembantuan kaitannya dengan pesantren Pak Mustari. Dan untuk Al-Fatih nanti tidak diambilkan di zakat ini, tapi nanti diambilkan satu paket kaitannya dengan bedah rumah tidak layak huni. Besarannya sama. CSR, saya sudah matur Pak Ketum, karena Pak Ketum ini kebetulan juga pembinanya Al-Fatih. Itu Pak Naski. Dan selanjutnya terkait dengan mu'alaf di lingkungan Nahdlatul Ulama, termasuk juga Majelis Tabligh Muhammadiyah. Terus juga di lingkungan yang wakaf ke kita yang besar itu, Pak Haji Muhtar Harjo Taruno itu. Tahun lalu, bukan tahun lalu, pada puasa yang lalu sudah kita BHI 15 juta untuk 100 paket. Satu paket itu 150.000 dan nanti dibagi melalui Ladismu dan Ladisnu untuk didistribusikan biar tepat sasaran di lingkungan Pak Muhtar sana. Dan selanjutnya itu terkait dengan itu nanti sudah disiapkan oleh sekretariat sehingga hari ini nanti juga bisa ada contohnya dan pengambilannya tinggal hari berikutnya. Itulah Bapak sekalian yang kami bisa sampaikan pada kesempatan hari ini, dan terima kasih Bapak-bapak membantu kami untuk tasaruf perbantuan ini, dan itu adalah arahan dari Basnas Kabupaten Klaten agar memang betul-betul zakat ini tepat sasaran dan lebih fokus bagaimana meningkatkan kaitannya dengan kapasitas baik ekonomi, kesehatan, advokasi maupun juga kaitannya dengan kebencanaan dan seterusnya. Saya yakin dari itu kami percaya Bapak Ibu semuanya bahwa ini adalah kegiatan mulia, kegiatan yang baik, kegiatan kerjasama, tidak ada motif profit dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga ke depan kerjasama ini masih kita lanjutkan dengan yang lebih luas lagi. Pak Ketua Umum sebenarnya mengharapkan yayasan ini pada saatnya mendirikan kelas tersendiri. Karena dengan berdirinya kelas tersendiri barangkali nanti lebih leluasa, tapi barangkali untuk beberapa tahun ke depan ini belum Pak Kiai Mukhlis, karena jumlahnya kelas itu persyaratan minimal itu harus mampu mengumpulkan zakat sekitar 3 miliar. Sekarang ini belum sampai itu. Kalau digabung dengan UPZ-nya yang di RSI, sebenarnya sudah hampir-hampir mendekati. Mungkin beberapa tahun ke depan, kalau dimungkinkan itu lebih bermanfaat dalam arti lebih luas, itu barangkali nanti perlu dibentuk sebuah kelas tersendiri. Terima kasih bimbingannya dari Basnas Kabupaten Klaten, dan Basnas Kabupaten Klaten melalui juga Pak Muslih mengambil kebijakan. Khusus yayasan ini ada perhatian tersendiri, karena sebenarnya zakat yang dikumpul dari yayasan ini semacam bonus. Karena sebenarnya prioritas zakat Basnas itu ngurusi pegawai negeri dengan BUMN saja sebenarnya kalau efektif itu sudah sangat besar, tapi kita tetap taat karena semuanya itu adalah dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada. Sekali lagi matur nuwun rawuhnya dan mohon maaf kalau ada yang khilaf. Ini beberapa pengurus Basnasnya belum hadir, Pak Haji Narto ini belum bisa datang karena baru takziah di tetangganya. Terima kasih, begitu saya kembalikan kepada pembawa acara dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Samsudin selaku Ketua Bidang 4 dan juga selaku Ketua UPZ Basnas Yayasan Jamaah Haji Klaten. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Yayasan Jamaah Haji Klaten kepada Bapak Dr. Haji Anas Yusuf Mahmudi MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati Tuan Dewan Pembina beserta seluruh jajaran pembina Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur. Yang saya hormati Ketua Pengawas beserta seluruh jajarannya dari Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur beserta teman-teman semuanya, pengurus Yayasan Jamaah Haji, Yayasan Al-Mabrur, Bapak Ibu hadirin, para undangan yang saya hormati. Pertama, marilah
kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmatnya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yaitu mentasyarufkan zakat Yayasan Jamaah Haji Yayasan Al-Mabrur, yang ini merupakan periode pertama di tahun 2022. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama kami ingin menyampaikan terlebih dahulu rasa terima kasih kami pertama kepada Basnas Kabupaten yang telah mendampingi, mengawal keberadaan daripada UPZ Basnas Yayasan Jamaah Haji Klaten. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus UPZ Basnas yang telah berikhtiar semaksimal mungkin dalam rangka mengelola zakat yayasan yang akan ditasyarufkan melalui Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya kami ucapkan banyak terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia menjadi mitra UPZ Basnas Yayasan Jamaah Haji dalam rangka berbantuan pentasyarufan zakat dari Yayasan Jamaah Haji. Untuk itu semua kami haturkan banyak terima kasih, jazakumullah salam jaza. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu kita berharap dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ada peningkatan nilai zakat yang dihasilkan dari amal-amal usaha di lingkungan Yayasan Jamaah Haji. Tentu ini cita-cita kita semuanya, karena dengan meningkatnya nilai zakat secara otomatis seluruh amal-amal usaha kita bisa melaksanakan usahanya dengan baik, dan tentu hasilnya adalah lebih besar dari sebelumnya. Tentu ini cita-cita kita. Besarnya zakat yang kita keluarkan otomatis menjadi tolok ukur keberhasilan dari ikhtiar dari seluruh amal usaha yang ada di bawah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Kalau hasilnya baik, tentu karena dimanage dengan baik. Kalau hasilnya banyak, karena memang yang diberi amanah melakukannya dengan segala kesungguhan, dengan segala kejujuran, dengan segala profesionalan. Tentu kita bersyukur kita punya pimpinan-pimpinan amal usaha yang baik, yang jujur, yang amanah. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi contoh bagi para penerus dari amal-amal usaha yang kita miliki. Karena Bapak Ibu, kita melaksanakan pentasyarufan zakat di lingkungan Yayasan Jamaah Haji ini mungkin belum lebih dari 10 kali. Karena apa? Karena memang pada saat-saat dulu kita belum berpikir tentang zakat institusi. Maka ketika kita menyadari arti penting daripada zakat institusi, kemudian kita dirikan beberapa lembaga ya seperti UPZ ini untuk menyalurkan zakat institusi daripada Yayasan Jamaah Haji Klaten. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap apa yang kita ikhtiarkan ini dan apa yang dihasilkan dari amal-amal usaha di lingkungan Yayasan Jamaah Haji ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Klaten. Karena yang kita tasyarufkan bukan saja zakat, CSR kita sebenarnya juga cukup banyak. Kita sudah melaksanakan CSR, Corporate Responsibility, itu kita sudah melaksanakan cukup lama sebenarnya. Pertama, mungkin 5 tahun yang lalu, kita sudah memberikan pemihaan kepada para du'afa untuk pembayaran iuran BPJS. Karena ternyata menurut data yang ada di Kabupaten Klaten, tunggakan pada saat itu mencapai hampir kurang sekitar 15 sampai 17 miliar. Karena apa? Karena ketika mereka ingin berobat mendaftarkan, tapi setelah berobat selesai, ya selesai juga iurannya. Nah, itu terjadi dan di Kabupaten Klaten cukup banyak. Akhirnya kita bersama-sama dengan BPJS mempunyai data-data,
kemudian bekerja sama dengan para kepala desa, kurang lebih ada 10 desa yang kita ajak kerjasama untuk memberikan iuran kepada para kaum duafa. Di awal kita memberikan kurang lebih 500-an masyarakat miskin. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya nampaknya yang kemarin tidak mampu menjadi mampu, sehingga yang mendapatkan CSR dari Yayasan Jamaah Haji akhirnya berkurang dan berkurang. Sekarang kurang lebih tinggal sekitar 250 sampai 300-an orang. Ini yang pertama. Kemudian juga sebenarnya kita sudah melakukan lewat CSR pula. Kita dulu pernah bekerja sama dengan Kodim untuk pembuatan jamban-jamban masyarakat di beberapa wilayah. Ada kurang lebih sekitar 50 jamban beserta Kodim kita melakukan itu. Dan kemudian masih banyak lagi yang kita lakukan. Nah, untuk itu sekalian, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang varian-varian pemihaan yang akan kita lakukan bisa bertambah, dan tentu saja dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Sebab kalau objeknya itu saja berarti tidak akan bergeser. Tapi kalau kita melakukan kajian-kajian akan objek CSR yang akan kita berikan, tentu nanti akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa merasakan CSR atau hasil-hasil yang dihasilkan oleh Yayasan Jamaah Haji, Yayasan Al-Mabrur, dan seterusnya. Bedah rumah tidak layak huni tahun kemarin 20, insya Allah tahun ini sudah dicanangkan untuk 30 unit rumah yang akan kita pihaki dari rumah-rumah yang tidak layak huni. Untuk itu Bapak sekalian, tentu hari ini di samping kita ingin berbagi, kita juga terus mohon doa Bapak Ibu sekalian agar Yayasan Jamaah Haji, Yayasan Al-Mabrur bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sebab tantangan ke depan ini nampaknya kami sedang menghadapi, Yayasan Jamaah Haji menghadapi regulasi-regulasi pemerintah yang akhir-akhir ini membuat kami sangat dilematis untuk melangkah. Tapi ini tidak akan saya sampaikan di sini. Insya Allah pada rapat pleno besok kami akan buka seluruh masalahnya, sehingga kami mohon nanti kita ada pemikiran bagaimana yang terbaik. Karena ini menyangkut wakaf yang sudah diberikan, kemudian ikhtiar kita untuk mendirikan sebuah institusi yang sangat mulia, tapi ada kendala-kendala regulasi yang harus kita terobos, yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Saya kira itu, karena ini juga nanti menyangkut fatwa hukum juga dengan Dewan Syariah. Karena akan ada perubahan, mungkin perubahan nazir. Nah, ini bagaimana nanti masalahnya nanti saja, tidak sekarang kita sampaikan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan lahir batin mengemban amanat yang sangat mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Anas. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ketua Umum Yayasan, adanya peningkatan zakat yang berarti peningkatan dan berkembangnya yayasan dan amal usahanya bisa terwujud. Untuk selanjutnya yaitu kultum dalam rangka peringatan tahun baru Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syahrial Muzaki SAG MHI. Pada Pak Syahrial bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu fi ilahi kalimatillahi ila yaumil qiyamah.
yang kami hormati segenap jajaran ketua, pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Jamaah Haji Klaten dan juga Yayasan Al-Mabrur Klaten, seluruh hadirin wal hadirat dari UPZ Basnas Yayasan Jamaah Haji Klaten dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bersama-sama dapat bertatap muka dalam acara peringatan Tahun Baru Hijriah dan juga pentasyarufan zakat. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini, pada siang hari ini, dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, menikah bicara masalah peringatan Tahun Baru Hijriah, tapi sedikit tentang masalah zakat. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imam Zarkasi. Beliau adalah guru dari Pak Anas, Pak Mukhtar, Pak Anas dan juga Pak Atwar, Pak Zamah Syari dan juga Pak Husnul almarhum. Beliau mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita berdoa untuk minta kaya, jangan. Tapi berdoalah kepada Allah, semoga kita dijadikan orang yang banyak dalam membayar zakat. Ini maknanya sangat mendalam sekali. Jadi kita ini diharapkan kita berdoa kepada Allah, nyuwun kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang-orang yang banyak dalam membayar zakat. Ini walaupun sederhana tapi sebenarnya sangat dalam sekali maknanya. Jadi dimaksudkan agar kita ini salah satu tujuan utama kita yaitu ibadah kepada Allah. Jadi kita golek rezeki, mencari rezeki segala macam itu diperbolehkan asalkan tujuannya yaitu untuk lillahi kalimatillah atau membayar zakat, salah satunya karena ini adalah termasuk pilar dari agama Islam. Para bapak, para hadirin yang kami hormati, banyak sekali contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan sukses, termasuk mereka yang banyak dalam membayar zakat. Taruhlah sekarang bayar zakat itu misalkan 2,5%, itu harta yang ditasarufkan itu segitu, otomatis harta yang dimiliki jauh lebih banyak. Ya. Dan itu bisa dicoba. Para bapak, para hadirin hadirat yang kami hormati, di sini saya akan saya diberi pesan kemarin oleh Pak Sekretaris Pak Narto, diberi pesan agar memberikan tausiah tentang hijriah. Jadi kurang itu sketsa ini, tapi ya apa-apa lah. Kira virus belajar gitu. Bahwa di dalam hijriah, dalam hijrah itu sendiri ada riwayat yang dimiliki oleh perjalanan tahun hijriah itu sendiri, di mana tahun hijriah itu sendiri adalah dimulai 17 tahun setelah hijriah.
Terus masyarakat Arab pada zaman itu memang benar menggunakan bulan-bulan pada bulan Komariah, kados Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajabun, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain sebagainya. Mereka memang menggunakan bulan Komariah. Akan tetapi untuk tahun belum ada, sehingga masih menggunakan tahun seperti tahun gajah untuk menentukan tahun di mana ada Raja Abroha yang menggunakan pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah, atau tahun Fijar karena ada perang Fijar di sini. Atau setelah Rasulullah hijrah juga masih menggunakan nama-nama tahun kejadian-kejadian seperti itu. Seperti tahun pertama Hijriah itu adalah dinamakan sebagai tahun Idn, Sanatul Idn, karena masyarakat kaum muslimin diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, Yasrib. Juga Sanatul Amr, yang tahun yang kedua itu dinamakan Sanatul Amr karena di situ ada perintah untuk melakukan perang. Dan memang benar di situ ada perang Badar yang digunakan oleh kaum muslimin. Ada juga tahun ketiga Hijriah, itu dinamakan Sanatul Tamhis, itu tahun pembersihan, di mana karena kekalahan kaum muslimin dan melakukan suatu kecerobohan dan semuanya sudah diampuni oleh Allah dalam perang Uhud, sehingga dinamakan Sanatul Tamhis. Ada lagi Sanatul Zalzal, karena di situ ada banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin. Di antaranya adalah gempa bumi, di antaranya adalah karena adanya perang Khandaq yang menguras energi kaum muslimin. Ada juga pada tahun ke-10 Hijriah itu dinamakan sebagai tahun Sanatul Wada, yaitu tahun di mana di situ ada haji wada, ada khutbah wada, sangat mengharukan karena beberapa saat kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, hingga pada akhirnya pada Khalifah Abu Bakar dan Umar, dan Khalifah Umar pada tahun ketiga Hijriah, ini ada gubernur dari Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Umar agar gimana caranya agar bisa memiliki tahun tersendiri bagi umat Islam yang mana bisa jadi pengingat. Karena apa? Karena banyak sekali surat-surat dari khalifah yang diperintahkan kepada gubernur, tapi walaupun ada bulannya tanggal Syawal, tanggal sekian, tapi tahunnya tidak ada, sehingga mereka kesulitan untuk menerjemahkannya. Dan akhirnya diadakan rapat begitu, ada yang mengusulkan agar bulan tahun Sarah itu dinamakan sebagai dimana dijadikan awal itu, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ditentang oleh sahabat yang lain karena dikhawatirkan nanti akan memputuskan Rasulullah. Kemudian dicarikan tahunnya nanti tahun di mana Rasulullah meninggal dunia. Tidak juga disetujui karena itu adalah tahun kesedihan yang luar biasa bagi umat muslim, sehingga dikhawatirkan nanti akan mempengaruhi perjuangan daripada kaum muslimin. Dan akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah memimpin rapat dan akhirnya ditunjuk hari hijrah. Jadi momentum hijrah Nabi ini dijadikan momentum untuk
tahun baru Islam, ditetapkan pada bulan Muharram, padahal hijrah itu bulan Rabiul Awal, tapi ditetapkan untuk tahun baru itu pada tanggal 1 Muharram, karena umat muslim sudah melakukan ibadah haji, dan bulan itu adalah bulan di mana kaum muslim semuanya semangat untuk melakukan hijrah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, ada pelajaran berharga dalam hijrah, yaitu yang terkenal dengan ithar, mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan pribadi. Terus ithar itu adalah sikap yang dimiliki oleh kaum Ansor dalam menghadapi kaum Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Semuanya dihormati, semuanya pokoknya kebutuhannya dicukupi. Jadi apapun yang diperlukan oleh kaum Muhajirin ini semuanya disokong oleh kaum Ansor. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin atas kaum Ansor sendiri, senajan toh mereka sebenarnya sangat membutuhkan sekali. Tapi karena ithar, prinsip ithar itu sendiri, akhirnya mereka melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu hadirin wa hadirat ingkang kula hormati, bab ithar menika memang kata sangat dan terus berkembang, sehingga banyak ulama yang menafsirkan macam-macam, termasuk di kitab Al-Asbah wa Nadhair, kitab yang dibaca oleh Pak Kiai Mukhlis ketika setiap malam Rabu oleh Pak Zamasari. Di situ dijelaskan bahwa al-qaidatu sadat al-itaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Bahwa isar itu di dalam ibadah, di dalam kurban makruhun, itu makruh. Jadi isar itu tidak semuanya baik, ada juga isar yang makruh. Wa fi ghairiha mahbubun, dan selain itu adalah mahbub atau sunnah. Yu'thiruna anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa qala Syekh Izzuddin Salam, la ithara fil qurbati fala ithara bima itaharati wala bisatril awrati wala bisofi awali ya anal ghardo bil ibadati at-ta'dhim wa ijlal. Faman athara bihi faqad taraka ijlalillah wa ta'dhim. Jadi di situ dikatakan bahwa isar itu la isar fil qurban, tidak ada isar di dalam peribadatan. Jadi isar itu adalah tidak berhubungan dengan ibadah mahdoh maksudnya. Fala isaro bima itor haroti. Jadi tidak ada isar di dalam ma'utah. Wala bisatril aurati, maksud juga di dalam satar aurat atau menutup aurat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kemudian melepas jilbabnya untuk dikasihkan ke orang lain, itu buatan asal, itu makruh. Ya, kalau punya jilbabnya lain nggak apa-apa, tapi kalau jilbab masih dipakai terus dilepas, dan jadi nggak nopo. Nah, kalau itu nggak jilbab, itu karena hukumnya awalnya itu adalah menutup aurat itu adalah wajib, maka itu dikatakan haram. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, tapi di samping itu ada juga
ithar itu menjadi wajib, yaitu itharul atsyan, isar kepada berbagi untuk atau mendahulukan orang lain yang tengah kehausan. Itu dikatakan oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau berkata bahwa itharul atsyan ay al-bilma'i wa kana hadzal atsyani wa kana hadzal atsyanu mutarron maksuman. Berbagi air untuk orang lain, wa kana hadzal atsyanu mutarron maksuman. Sementara kondisinya orang yang yang haus tadi memang sangat terpaksa, maksuman, dan dia juga terlindungi. Sawan karena musliman atau dhimmiyan atau muahadan. Bisa jadi orang tersebut adalah muslim atau dhimmi atau kafir dhimmi atau kafir muahad. Fa innahu yalzamu ala wajibihi ghairul muttari. Jadi dia mempunyai air tapi tidak sangat perlu, sementara dia melihat orang lain yang sangat membutuhkan, maka dia wajib hukumnya untuk ithar, untuk berbagi kepada orang tersebut. Para bapak, para ibu hadirin hadirat yang kami hormati, jadi kesimpulannya bahwa ithar menika harus kita laksanakan, kita tanggung jawab kita bersama. Apabila melihat orang yang tengah kelaparan atau orang yang sangat membutuhkan minum dan lain sebagainya, itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang di sekitar kita adalah tanggung jawab kita. Basnas, UPZ, Basnas dan bagian Lazismu atau Lazisnu atau yang lain itu juga berkewajiban untuk mengatasi hal ini. Jadi sekali lagi saya harap ini bukan tugas Basnas, bukan tugas Lazismu, Lazisnu dan lain sebagainya. Ini adalah tugas kita semua. Menawi makaten ingkang saged kawula aturaken wonten kinawandu nyuwun pamunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syahrial Muzaki telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita sekalian. Kemudian acara selanjutnya sebelum acara simbolis, dimohon Ketua Basnas Klaten bisa memberikan sambutan kepada Pak Kiai Haji Musunda yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada semua yang hadir, utamanya pengurus Yayasan Jamaah Haji, baik pembina, pengurus dan pengawas maupun pengawas dan pembina Yayasan Al-Mabrur, beserta bapak-bapak tamu undangan yang dalam kesempatan ini diminta tolong dalam hal perbantuan tasarruf PDP, tugas perbantuan pendistribusian atau pentasarrufan. Semua saya hormati, saya muliakan.
Setelah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak siapa namanya? Bapak Haji Syahriar Musaki MHI, yang intinya kita diajak untuk isar, mengutamakan orang lain dalam hal yang bukan ibadah, bukan kurbah. Maka tepat apabila pada kesempatan ini kita akan berbagi zakat dengan minta tolong kepada Bapak sekalian untuk membagikan, sehingga apa yang dimaksudkan oleh beliau Pak Syahriar Musaki sudah bisa kita laksanakan pada siang hari ini, dan semoga betul-betul sampai di alamat sebagaimana yang tadi oleh Qori atau yang baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Tentu kita semuanya berharap semoga amanah ini bisa sampai pada alamat dan tidak ada yang salah. Di sini manfaatnya ada kelebihan daripada zakat diserahkan kepada amil. Sebab kalau zakat dibagikan sendiri kemudian salah alamat, si muzaki masih harus mengeluarkan ulang, harus mengeluarkan kembali. Tapi kalau diserahkan kepada amil, kemudian amil salah menyalurkan, maka si muzaki sudah gugur kewajiban, dan si amil ini yang kemudian bertanggungjawab. Karenanya kok sampai nanti tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang paling banyak dosanya Pak Kiai Samsudin. Tapi apabila sesuai, paling banyak pahalanya Pak Samsudin. Allahumma amin. Yang mana ini? Amin yang betul atau ya, biar tidak tegang saja ya. Untuk itu saya sebagai pengurus Basnas yang ini tadi dadaan Pak Samsudin tadi yang sambutan antasan katanya jadinya saling rani acara karena duduknya jejer harus dipilih. Untuk itu saya terima kasih atas dilaksanakannya TPP yang itu merupakan amanat dari Basnas. Tetapi yang kami ingin ingatkan harus tertib administrasi. Kalau tidak nanti tidak amanah. Sedangkan tadi oleh Allah diperintahkan jangan kalian khianat kepada Allah dan Rasul dan khianat kepada amanah. Sedangkan kalian memahami, sedangkan kalian tahu itu. Untuk itu sebagai wujud daripada kita menjaga amanah, maka istilahnya al-mas'uliyah atau akuntabilitas ini harus dijaga karena ada rasa tanggung jawab. Untuk itu sebagai wujud daripada akuntabilitas atau al-mas'uliyah tanggung jawab adalah adanya laporan. Mestinya dari pihak pemohon itu harus ada proposal tentang pengajuan daripada dana yang dibutuhkan. Ada, alhamdulillah. Setelah itu kemudian dilaporkan bahwasanya penggunaan itu betul-betul digunakan. Sehingga kami sebagai Basnas yang bertanggung jawab akan berhadapan dengan KAP, Koordinator Akuntan Publik. Kalau itu tidak ada bukti-bukti administrasi, kami kena aturan. Nah, itu kenapa pentingnya akuntabilitas, pentingnya tertib administrasi. Yang terakhir, kita berbahagia karena kita terlibat di dalam hal mengurus hajat orang banyak, yaitu dalam hal berzakat. Kalau toh tidak berzakat adalah sedekah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, innas shadaqata tamna'u mitatassu. Orang yang suka bersedekah akan aman dari mati yang tidak bagus, dari kematian yang tidak husnul khotimah. Ini yang menyenangkan. Untuk itu mari kita senang
dan gemar bersedekah. Kalaupun belum wajib zakat, tetapi bersedekah. Karena banyak orang PNS atau ASN yang gajinya itu sudah mencapai 6.600.000, itu seharusnya mengeluarkan 2,5%, minimal 2,5%. Itu pun masih ada yang mengatakan, maaf Pak, kami minus. Jadi mereka ketika dapat gaji sudah habis kan, ada sedikit dok. Nah ini jenengan 6.600.000 giopo kok raiman, besok jalui zakat kok mau minus loh. Padahal hanya 150.000. Sementara 6 juta atau 6.500.000 sekian itu orang tahu ngeluh. Tapi bujuk takut nih 150 malah muni minus. Apakah itu jalur bujuk nih kabeh kira terus dirawani jalurnya. Ya, untuk itu jangan pernah menghindar dari zakat. Karena orang yang tidak mau berzakat itu tidak hanya di neraka, sejak di alam kubur sudah disiksa. Ini yang menakutkan. Sebagai akhir sambutan kami senang kalau menceritakan yang ini. Nanti Bapak ketika menyampaikan pentasarufan ini, barangkali bisa diceritakan kepada saudara-saudaranya yang mampu untuk tidak menghindar dari zakat. Kenapa? Ada seorang ulama bernama Syekh Hisan bin Abi Sinan. Ini saya sampaikan pada waktu tarling di rumah dinas Bupati beberapa bulan yang lalu, di mana Syekh Hisan bin Abi Sinan ini ketika takziah ke salah satu tetangga yang beberapa hari keluarganya meninggal, menangis terus mereka. Kemudian ditanya, kamu tidak usah menangis, bukankah kematian itu merupakan takdir Allah? Bukan saya tidak percaya dengan takdir Tuhan, demikian kata keluarga yang menangis tadi. Lah mengapa kamu menangis? Bagaimana tidak menangis? Saudaraku yang dikubur beberapa hari yang lalu terus dalam keadaan tersiksa di alam kubur. Apakah kamu diperlihatkan tentang masalah gaib kok kau bisa mengatakan seperti itu? Iya, ketika kami mengikuti jenazah itu ke kubur dan orang-orang sudah pada pulang, saya kemudian tidak ikut pulang, tapi membantu berdoa. Karena ada hadis ketika jenazah itu dikubur dan pelayat pada pulang, maka saat itu dia akan ditanya oleh Munkar Nakir. Maka saya ingin membantu mendoakan. Tapi aku mendengar rintihan tangisan yang luar biasa menyayat hati. Karena aku tidak tahan mendengar suara tangisan itu, aku terpaksa harus membongkar ada apa di dalam kubur. Dia mengatakan, afroduni waqad kuntu usolli wa asum wa limadha kuntu mu'azzaban ala dzalik. Kenapa aku terus menerus disiksa seperti ini? Padahal aku sholat, padahal aku puasa. Betul, ketika dibongkar ternyata penuh dengan api yang melilit di seluruh tubuhnya, terutama di leher, kaki, dan tangan. Karena aku tidak tahan, maka aku berusaha untuk membongkar daripada api yang melilitnya itu. Tapi tanganku justru tidak tahan. Aku kembalikan segera tanah itu ke dalamnya. Memangnya apa dosa yang telah dilakukan oleh saudara sampai sedemikian siksaan Allah baru saja dikubur? Ternyata keluarganya mengatakan dia tidak pernah berzakat, dia tidak pernah berinfak, dia tidak pernah bersedekah. Cerita ini mestinya cukup menjadikan kita bergetar dan tidak ada lagi kata-kata menghindar dari zakat, menghindar dari sedekah, dan tidak lagi kata-kata minus. 6.600.000 itu kan cukup banyak. Kok iso 150 muni minus lho, sing main 6.500.000 kan kemana? Allah. Ya, ini sekedar ilustrasi, barangkali bisa jadikan bahan kita untuk mensosialisasikan zakat kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena perasaan kita kasihan kepada kita dan semuanya.
Demikian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Samsudin yang telah berusaha sedemikian rupa sehingga dengan rapi semua yang dilaksanakan. Semoga bisa dirasakan manfaatnya dan menjadikan yayasan semakin berkah, semakin banyak berbuat kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun dengan Bapak Kiai. Mudah-mudahan apa yang saya tadi bisa memotivasi kita untuk meningkatkan bayaran zakat, sedekah, dan menyampaikan zakat ini dengan cara yang benar. Selanjutnya yaitu penyerahan zakat secara simbolis yang dipandu oleh Bapak Haji Muhammad Anis SE. Pada Bapak Anis saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, langsung saja ke acara penyerahan secara simbolis untuk yang kami sebut untuk ini untuk masa depan. Yang pertama dari Lajisnu Boyolali. Ini merupakan pentasarupan yang tertunda, yang dulu di acara peresmian Masjid Al-Quwah tahun lalu kepada bapak-bapak dari Lajisnu Boyolali bersilakan ke depan. Bawa pada Lajisnu Boyolali. No. NO Nahdlatul Ulama. Oke. Maaf. Ya. Nahdlatul Ulama. Oke. Ini untuk program pemberdayaan ekonomi kaum duafa. Yang kedua, Lajismu Muhammadiyah Klaten. Oke. Klaten. Monggo yang wakili Lajismu Klaten. Yang berikutnya nomor 3, Ibu-ibu Yayasan Jamaah Haji Klaten. Ini untuk program peningkatan gizi dan kesehatan kepada Ibu Hajah Anis Samsudin. Salah satu buat Hajah Anis. Bagi ibu. Yang keempat, dari pengurus daerah Aisyah Klaten. Ini program peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik Ibu Hajah Istiqomah. Yang kelima, pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Klaten. Ya. Berikutnya yang keenam, perwakilan takmir masjid di lingkungan Rumah Sakit Islam Boyolali, Masjid Al-Ikhlas. Monggo Al-Ikhlas. Ya, dari Boyolali. Oke. Ini Boyolali, lingkungan Rumah Sakit Islam Boyolali. Yang terakhir dari takmir masjid Haji Amir Masum Cawas. Ya. Itu pada bapak yang kami untuk menyerahkan secara simbolis. Ini ada lembaga atau yang pertama pada Bapak Haji Rafiq Mustaqim, pengawas Yayam atau governing body Wadah Islam Boyolali, untuk menyerahkan kepada Lajisnu Boyolali. Ya. Terima kasih Pak Rafiq.
Yang kedua kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Jamaah Haji Bapak Anas Yusuf Mahmudi untuk menyerahkan kepada Lazismu Klaten. Terima kasih Pak Anas. Yang ketiga kepada Bapak Haji Muhtar Ansori, Ketua Umum Yayasan Al-Bablu, untuk menyerahkan kepada Ibu-Ibu Yayasan Jamaah Haji Klaten. Pak Muhtar. Pak Muhtar. Berikutnya yang keempat kepada Bapak Johannes Haji Pomersuda, Pembina Yayasan Jamaah Haji, untuk menyerahkan kepada pengurus daerah Aisyah Klaten. Yang kelima, kami minta Bapak Dr. Haji Mulyono, Pembina Yayasan Al-Bablu, untuk menyerahkan kepada pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Klaten. Pak Mul. Turun Pak Mul. Berikutnya kepada Bapak Dr. Haji Atal Alifin, pengawas Jamaah Haji, untuk menyerahkan kepada Takmir Masjid Al-Ikhlas Boyolali. Terima kasih Pak Bal. Yang terakhir, yang ketujuh, kepada Pak Dr. Haji Syamsuddin Asrofi, Ketua Bidang 4, untuk menyerahkan kepada Takmir Masjid Haji Abdul Makrum Cawas. Ini merupakan protokol perwakilan lingkungan masjid. Terima kasih Pak Sam. Untuk selanjutnya bisa foto bersama. Caranya gimana ini? Pak Yusuf. Oh, gitu aja ya, begini. Ya mau apa samping kiri kanan bisa ini, samping kiri kanan yang kecil lah, yang kecil ya. Sekolah oh hasilnya copot ya, hasilnya copot ya, yang depan lepas sekitar diturunkan aja, turunkan aja ya, kelihatan wajahnya ya, kenang-kenangan ya. Ya, oke, maturun. Monggo silakan duduk kembali. Alhamdulillah, beralamin acara pendanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah berbaik mendukung acara yang kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kiranya doa ini kita wajibkan. Mari kita baca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan sakirin wa hamdan zakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru ya karim. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabbi Tuhan kami, dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur ya Allah seraya kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat, berkah hidayah serta taufik-Mu yang senantiasa Engkau limpah curahkan kepada kami, sehingga pada siang yang berbahagia ini kami semua mampu mewujudkan kebersamaan di lantai 5 gedung Mekah Rumah Sakit Umum Samkaten ini dalam rangka pentasarufan zakat UPI Basnas Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten. Ya Allah, ya Musta'an, berikan maunah pertolongan-Mu ya Allah, agar pelaksanaan pentasarufan zakat UPI Basnas ini jalan amal langkah di bawah hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah, sehingga seluruh pendapatan yang didapatkan oleh Yayasan Jamaah Haji Klaten pada periode tahun ini sudah ditunaikan kewajibannya untuk dikeluarkan zakatnya dengan sebaik-baiknya dan setertib-tertibnya, sehingga rezeki yang diperolehnya bersih, halal dan berkah. Demikian pula ya Allah, dalam mentasarufkannya sudah melalui prosedur syariat yang Engkau tuntunkan, sehingga semuanya diharapkan mendapatkan ridho dan petunjuk. Ya Allah, ya Karim, Tuhan yang Maha Mulia, dengan dilaksanakannya pentasarufan zakat UPI Basnas Yayasan Jamaah Haji Klaten ini, semoga Yayasan Jamaah Haji Klaten makin maju berkembang di bawah naungan ridho-Mu. Segala kegiatannya senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah serta taufik-Mu, sehingga seluruh amal usaha di Yayasan Jamaah Haji Klaten makin maju berkembang, sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkan ya Allah bahwa yang benar nampak benar. Berikan maunah-Mu untuk kami mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, serta berikan petunjuk-Mu ya Allah bahwa yang batil nampak salah atau nampak batil bagi kami, maka ya Allah berikan maunah-Mu kami untuk menghindari dengan sejauh-jauhnya. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami ya Allah, dan dosa para pendiri Yayasan Jamaah Haji Klaten ini. Terimalah seluruh amal perjuangan dan pengabdian mereka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yassir lana ya Allah fil umuri kulliha fa inna taysira kulli asir alayka yasrin. As'aluka al-yusra mu'afa fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.